Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide ini saya akan menjelaskan yang dimana bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana politik muncul di dalam organisasi, ya kan? Yang dengan judulnya itu tahu kan apa? Kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dan kurung A untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kurung B agar bertindak sesuai dengan keinginan A. Intinya tuh pokoknya kekuasaan itu bukan soal jabatan saja, tapi soal kemampuan mempengaruhi orang lain. Itu artinya seseorang punya kekuasaan karena orang lain bergantung padanya. Dan kalau tidak ada ketergantungan, kekuasaan juga lemah. Yang dijelaskan tadi, kekuasaan tidak sama dengan jabatan semata. Semata dipengaruhi oleh relasi dan pengaruh. Ketiga, ada kepemimpinan efektif membutuhkan kekuasaan dan kepemimpinan efektif membutuhkan kekuasaan. Nah, selanjutnya ada basis kekuasaan. Di basis kekuasaan ada 3 poin. Kekuasaan formal, kekuasaan personal, dan digunakan untuk memperoleh perilaku anggota organisasi. Kita masuk ke kekuasaan formal, yaitu ada 4 poin di kekuasaan formal. Yang pertama ada uh, paksaan, kekuasaan paksaan, di mana kemampuan memberi hukuman seperti CSP, penurunan jabatan, atau pemotongan bonus. Yang kedua ada reward power, yang dimana kekuasaan imbalan itu kemampuan memberi penghargaan, contoh bonus, promosi, pujian. Terus ada legitimate power atau eh, kekuasaan hukum, kekuasaan karena jabatan resmi. Contohnya manajer, direktur. Selanjutnya ada informan power yang dimana menguasai informasi penting, contohnya data keuangan, keputusan strategi. Kita masuk ke kekuasaan personal berasal dari diri individu, bukan jabatan. Ada 3 poin. Pertama ada expert power, kekuasaan pakar, karena kehilangan, maksudnya keahlian pengetahuan, contoh analisis keuangan, IT spesialis. Kedua ada referent power, kekuasaan rujukan, karena disukai, dihormati, contoh senior yang jadi panutan. Terus terakhir ada charismatic power, kekuasaan karismatik karena daya tarik pribadi, contoh pemimpin yang visioner dan inspiratif. Nah, kita masuk ke ketergantungan kekuasaan. Ketergantungan tuh berasal kekuasaan tuh berasal dari ketergantungan. Nah, jadi semakin tinggi ketergantungan B pada A, maka semakin besar juga kekuasaan A terhadap B. Ada juga faktor-faktor yang menciptakan ketergantungan. Yang pertama ada importance atau penting. Jika sumber daya yang dimiliki sangat penting, itu pasti banyak yang mau. Yang kedua ada scarcity, kelangkaan. Jika hanya sedikit orang yang punya kemampuan tersebut, itu tuh. Yang terakhir ada non-substitutability, tidak tergantikan. Jika tidak ada alternatif lain, gitu. Jadi ya, harus itu contohnya. Pegawai IT inti di bank, itu sangat berkuasa. Kedua ada analisis risiko yang paham sistem internal. Itu sama dengan sudah digantikan. Selanjutnya ada taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan adalah cara konkret menggunakan kekuasaan. Beberapa taktik yang umum. Pertama ada legitimasi yang dimana menggunakan jabatan. Ada rational persuasion, meyakinkan dengan data dan logika. Inspirational apples, menggerakkan emosi dan nilai. Konsul consultation, melibatkan orang lain dalam keputusan exchange, tukar menukar kepentingan, personal impulse, memanfaatkan hubungan pribadi, indra ingratiation, mengambil hati, pujian, sikap ramah, pressure, ancaman, desakan, uh, coalition itu membentuk kubu atau aliansi. Pemilihan taktik kekuasaan. Pemilihan
itu dipengaruhi oleh sisi jabatan, budaya organisasi, hubungan antar individu, tujuan yang ingin dicapai. Taktik yang halus biasanya lebih efektif dibandingkan dengan langsung. Jadi, masuk ke politik dan organisasi, politik sama dengan kekuasaan dalam tindakan. Aktivitasnya di luar peran formal bertujuan mempengaruhi keputusan organisasi. Nah, kalau perilaku organisasi itu tidak tertulis dalam job desk, tetapi sangat mempengaruhi keputusan organisasi. Tujuan politik organisasi itu mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian. Lanjutnya, memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok umum terjadi pada organisasi. Contoh perilaku politik, beberapa contoh nyata yang pertama ada menahan informasi penting, menyebarkan rumor, mencari kesalahan orang lain, memunculkan informasi ke media, menjalankan aturan secara berlebihan, menentang kebijakan organisasi secara diam-diam. Ini sering terjadi di organisasi besar termasuk perbankan loh. Faktor perilaku politik biasanya muncul karena sumber daya terbatas, sumber penilaian tidak jelas, ambisi jabatan, persaingan internal, dan terakhir kepemimpinan lemah. Respon individu terhadap organisasi bisa berupa pertama adaptif, ikut arus, kedua ada defensif, ada apatis, kon, konfrontatif dan manipulatif. Respon ini mempengaruhi kinerja, kepuasan kerja, etika organisasi. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.